Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alimdad, kembali lagi bersama saya Iktafa Sabila dari tim redaksi majalah dan broadcasting ama unggulan Alimdad. Di sini saya bersama Bapak Jamal Dirahman, seorang sastrawan dan pemimpin redaksi majalah Aliyah Unggulan Alimdad. Selamat siang Bapak, kalau boleh tahu bagaimana tanggapan Bapak tentang perkembangan sastra di Indonesia saat ini? Sastra Indonesia berkembang dengan bagus dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, sejak kelahirannya di awal abad ke-20. Dan sekarang sastra Indonesia mengalami perkembangan baru, yaitu dengan munculnya dunia digital. Kalau dulu sastra ditulis di atas kertas, dicetak di atas kertas, menjadi buku, terbit di majalah, koran dan lain sebagainya, disebarkan melalui media cetak. Sekarang sastra ditulis secara digital, disebarkan secara digital. Ini merupakan perkembangan yang luar biasa dan berdampak serius pada sejarah sastra Indonesia. Yang paling gampang adalah bahwa sastra Indonesia sekarang tersebar dengan sangat mudah ke berbagai wilayah, tidak hanya di Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Kalau dulu penyebaran sastra Indonesia itu relatif terbatas karena harus disebarkan dengan media cetak. Nah, oleh karena itu generasi sekarang itu sangat beruntung karena sekarang mereka bisa mengakses karya sastra, puisi, cerpen, novel, drama dan lain sebagainya secara relatif mudah di dunia online. Nah, itu merupakan perkembangan penting dan merupakan suatu hal yang positif terutama bagi generasi sekarang. Nah, bagi penulis itu juga merupakan tantangan, yaitu bagaimana melahirkan karya, apakah itu puisi, cerpen, novel, esai dan lain sebagainya, yang mengakomodasi atau memanfaatkan dunia digital. Sejauh mana dunia digital dijadikan bahan kreatif untuk dunia tulis menulis, sehingga dunia tulis menulis itu sekarang di era digital bukan hanya menyangkut bahasa, tapi juga bahkan menyangkut visual secara digital, juga bahkan menyangkut dunia auditif. Karena dengan dunia digital, karya sastra sekarang tidak hanya dibaca, tapi juga ditonton secara visual, sekaligus didengarkan secara auditif. Itu bedanya karya sastra di era digital dengan karya sastra di zaman cetak. Di zaman cetak, karya sastra hanya dibaca, tidak ditonton, atau ditonton tetapi melalui pemanggungan atau pembacaan puisi, pembacaan cerpen dan lain sebagainya. Tapi di atas kertas, buku, majalah, koran dan lain sebagainya, karya sastra itu dibaca, tidak ditonton, tidak didengarkan. Dia baru ditonton ketika ada pertunjukan sastra, baru didengarkan ketika ada pertunjukan atau pembacaan puisi. Tapi di era digital itu puisi dibaca, ditonton dan didengarkan sekaligus. Media digital memungkinkan karya sastra untuk menjadi bacaan, menjadi tontonan, menjadi tontonan yang didengarkan juga. Menjadi tontonan secara visual, menjadi tontonan secara auditif. Baik Bapak, bagaimana posisi pesantren dalam khasanah sastra Indonesia dan dunia saat ini maupun saat lampau? Sastra itu merupakan dunia sehari-hari para santri. Jadi setiap hari santri baca puisi, menyanyikan puisi. Tiada hari tanpa santri baca puisi. Pada umumnya puisi yang dibaca memang bahasa puisi Arab atau puisi bahasa daerah, puisi bahasa Jawa di Jawa, puisi bahasa Madura di Madura, puisi bahasa Sunda di Sunda, dan lain sebagainya. Nah,
dengan munculnya atau lahirnya sastra Indonesia dan masuknya sastra Indonesia ke pesantren, maka sastra Indonesia itu memperkaya khazanah sastra yang hidup di pesantren. Sehingga sekarang sastra di pesantren tidak hanya syair atau syairan, tidak hanya nazaman, tapi juga puisi. Dengan demikian maka khazanah sastra pesantren itu sekarang makin kaya. Persoalannya adalah bagaimana pesantren mengintegrasikan sastra yang selama ini secara tradisional sudah hidup, yaitu syairan atau nazaman, dengan sastra Indonesia yang merupakan fenomena relatif baru di dunia pesantren. Di pesantren diajarkan balaghah, ilmu sastra Arab, syair dibacakan, dinyanyikan, tetapi selama ini tampaknya sastra Arab, puisi-puisi Arab, syairan, termasuk syairan berbahasa daerah, dan puisi Indonesia itu masih seperti minyak dan air, tidak menyatu. Jadi antara tradisi sastra lama di dunia pesantren dengan fenomena baru sastra Indonesia di pesantren itu sendiri masih belum terintegrasi. Nah, tantangan dunia pesantren berkaitan dengan sastra adalah bagaimana mengintegrasikan tradisi sastra yang sudah hidup di pesantren, yaitu sastra Arab, puisi Arab, syairan, nazaman, dan sejenisnya, juga puisi bahasa daerah, Jawa, Sunda, Madura, dan lain-lain, dengan sastra Indonesia yang merupakan fenomena baru di dunia pesantren. Bagaimana pengalaman mengelola manajemen keredaksian majalah sastra yang Bapak pimpin, majalah Sastra Horizon? Pengelolaan majalah, buku, dan sejenisnya itu saya kira relatif sama, yaitu dimulai dari merumuskan konsep. Konsep itu meliputi isi, apa yang mau ditampilkan, apa yang mau dimuat di majalah, atau apa yang mau diterbitkan, temanya apa, dan sejenisnya. Lalu desainnya, artistiknya, perwajahannya, layoutnya, covernya, jenis hurufnya, logonya, dan lain sebagainya. Nah, langkah berikutnya tentu saja mencari tulisan yang sesuai dengan konsep yang kita siapkan. Apakah temanya dan lain sebagainya. Penulis-penulisnya, misalnya penulis harus laki-laki dan perempuan, jangan laki-laki semua atau jangan perempuan semua. Temanya ada tema tertentu mungkin, tapi jangan hanya itu, mungkin perlu tema yang lain dan lain sebagainya. Jadi keragaman itu menjadi pertimbangan. Bahkan asal daerah, jangan semua penulisnya berasal dari Yogyakarta misalnya. Jadi perlu penulis yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Jadi jangan hanya puisi saja, tapi perlu juga cerpen, esai, novel, resensi buku, dan lain sebagainya. Nah, setelah mendapatkan tulisan, apakah dengan cara meminta atau melalui pengiriman, orang-orang mengirim tulisan, baru kita edit, masuk ke tahap berikutnya, yaitu penyuntingan atau mengedit tulisan yang akan kita muat. Setelah diedit, dilengkapi dengan biodata dan lain sebagainya, nanti baru di layout, jadi masuk ke bagian tata letak. Nah, setelah itu dilihat lagi, dikoreksi lagi, diedit lagi. Setelah semuanya dianggap final, baru nanti masuk ke percetakan. Ada masukan untuk majalah kami agar menjadi majalah yang baik? Yang penting bagi dunia penerbitan di pesantren, saya kira adalah menjaga semangat. Karena bagaimanapun pesantren itu adalah lembaga pendidikan, apalagi seperti MA unggulan Al-Imdad ini pasti banyak sekali kegiatan. Nah, seringkali penerbitan atau majalah majalah Al-Imdad itu berhadapan dengan kegiatan-kegiatan pesantren atau madrasah yang padat. Nah, dalam hal itu maka semangat menerbitkan majalah itu harus tetap ditumbuhkan. Jangan sampai padam karena kegiatan-kegiatan yang lain. Yang kedua, saya kira regenerasi. Karena MA Madrasah Aliyah itu
dijalani selama 3 tahun, maka regenerasi itu harus berlangsung cepat. Jadi kalau sekarang dimulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, maka dari kelas 1 sudah ada lagi yang mulai aktif di dunia pendidikan, dan begitu seterusnya. Jadi regenerasi di dunia pendidikan itu sangat cepat berkaitan dengan dunia penerbitan seperti majalah Alimdad ini. Kalau boleh tahu karya ciptaan Bapak yang paling Bapak sukai itu apa? Puisi. Saya menulis puisi, esai, dan kritik sastra. Esai budaya, esai agama. Tapi yang paling saya suka adalah puisi. Di antara karya saya yang paling saya suka itu buku puisi berjudul Rubaiyat Matahari. Buku puisi Rubaiyat Matahari itu mendapatkan penghargaan Majelis Sastra Asia Tenggara Masra dari Malaysia tahun 2016. Bapak punya tokoh sastrawan yang diidolakan? Banyak tokoh-tokoh sastra yang saya idolakan. Tokoh-tokoh sastra terkemuka Indonesia itu hampir semuanya menarik perhatian saya, menginspirasi saya. Tidak hanya para penyair seperti Amir Hamzah dan Khair Anwar, tapi juga novelis seperti Marah Rusli, dari yang klasik sampai yang mutakhir. Apakah itu Budi Dharma, Ahmad Tohari, Pramoedya Anantatur, Umar Khayyam, dan lain-lain, itu semuanya menginspirasi saya untuk menghayati sastra bukan hanya sebagai karya seni, tetapi juga dan terutama karya sastra sebagai ekspresi budaya secara umum. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa mengambil dan menerapkan apa yang telah Bapak sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.